Baru beberapa menit memasuki jalur hutan, tiba-tiba mereka terhenti oleh sosok yang menari-nari di tengah jalan. Beberapa kali, Jagat memberi kode dengan lampu ataupun klakson. Orang itu tetap tidak mau menyingkir. Tokecang, Tokecang. Suara itu sayup-sayup terdengar dari penari itu. Dirga mulai merasakan bahaya saat orang itu menghentikan tariannya. Mas, berhenti, hati-hati, peringat Dirga. Jagat dan Dirga segera tersadar mengenai sosok yang ada di hadapannya itu. Mereka pun keluar dari mobil dan menghadapinya. Siapa? Kamu siapa? Tanya Jagat. Orang itu menoleh dan memamerkan wajahnya yang dirias dengan bedak putih pekat. Jelas, Jagat merasakan bahaya dari orang itu. Belum sempat bertindak apapun, tiba-tiba seseorang merangkul Dirga dan Jagat dari belakang. Tidak pantas anak kecil main-main ke hutan, ucap orang itu yang dalam sekejap membuat Dirga dan Guntur melompat menjauh. Maaf, tapi kami harus pergi ke alas wetan, ucap Jagat sembari mencoba menyerang orang itu dan menjauhkan Guntur dan Dirga darinya. Sebuah pertarungan singkat terjadi, tapi serangan Jagat tidak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh orang itu. Menyadari hal itu, Guntur dan Dirga ikut dalam pertarungan membantu Mas Jagat. Tapi dalam sekejap, serangan mereka bertiga hanya menghantam angin kosong, sementara orang itu sudah ada di belakang mereka. Ilmu hanya sekotoran hidung, mau masuk ke hutan, goblok, teriak orang itu. Mendengar ucapan itu, Jagat, Guntur dan Dirga menjadi kesal. Dirga pun bersiap mengambil keris pusakanya. Tapi sebelum itu terjadi, Guntur menahannya. Tunggu, ucap Guntur. Kenapa? Makhluk itu tidak bisa diremehkan, balas Dirga. Entah mengapa aku merasa orang itu sedang menguji kita, kata Guntur. Dirga mengernyitkan dahinya, tak mengerti dengan maksud Guntur. Ia sama sekali tidak melihat bahwa tujuan orang itu seperti yang Guntur katakan. Biar aku yang melawannya, ucap Guntur. Jelas saja Jagat dan Dirga tidak setuju. Ia mencoba menahan Guntur, tapi Guntur bersikeras untuk mencobanya. Aku lawanmu. Guntur memasang kuda-kuda dengan memfokuskan dirinya pada orang itu. Kalian teh ngeremehin Kang Jawir, ucap sosok yang bernama Kang Jawir itu. Seketika wajahnya terlihat kesal dengan ulah Guntur. Meremehkan atau tidak, kan kau sendiri yang bisa menilai. Guntur melesat melayangkan pukulan yang segera dengan mudah dihindari oleh Kang Jawir. Tanpa sempat merespon, Kang Jawir sudah siap mendaratkan kepalan tangannya di wajah Guntur. Ia yakin serangannya akan mengenai Guntur. Tapi anehnya, serangan itu lolos melewati wajahnya dengan sangat tipis. Tendangan Guntur mencoba menjatuhkan Kang Jawir. Tapi langkah kaki Kang Jawir terlalu lincah, hingga tendangan itu hanya menghantam angin. Sementara itu, Kang Jawir sudah siap dengan sikutnya untuk menghantam tubuh Guntur. Tapi sekali lagi, serangannya melewati tubuh Guntur begitu saja. Guntur menghindari setiap serangan Kang Jawir dengan begitu tipis. Merasa Guntur tidak dapat diremehkan, Kang Jawir mulai menari dan memutar tubuhnya dan membentuk sebuah gerakan hingga tangannya menghitam. Melihat hal itu, Guntur mengingat sebuah gerakan yang diajarkan oleh seseorang. Ia menarik semua energi yang bisa ia rasakan dalam kepalan tangannya. Tepat saat Kang Jawir menyerang Guntur dengan pukulan misterius itu, Guntur menyambutnya dengan sebuah pukulan yang menyebabkan suara petir yang menggelegar saat pertemuan kedua pukulan mereka. Biar! Guntur dan Kang Jawir terpental. Mereka masih berdiri dengan mantap, namun senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya. Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu? Tanya Jagat yang kagum dengan gerakan-gerakan Guntur. Entah mas, yang pasti itu semua gak dia dapatkan dengan mudah, balas Dirga yang mengingat bagaimana latihan yang Guntur lakukan. Mas Jagat mulai ngerasa ilmu bela diri dia sudah melewati Mas Jagat. Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh menatap Pak D-nya itu. Ia tidak menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulutnya.
Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu. Siapa gurumu? Tanya Kang Jawir. Guruku orang yang jauh lebih sakti darimu, Eyang Nyai Jambrong. Teriak Guntur meneriakkan nama gurunya dengan bangga. Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangkah. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu. Tidak mungkin, Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid. Lagi pula aku tidak melihat kekuatan hitam di ilmumu, bantah Kang Jawir. Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya dan menarik nafas sedikit santai. Makanya Kang Jawir main-main keluar hutan. Eyang sudah lama tobat. Ilmu hitamnya sudah musnah. Tapi ilmu bela dirinya aku yang akan meneruskan, ucap Guntur sembari memukul dadanya. Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya, tapi wajahnya masih terlihat heran. Apa jadinya nenek peot itu tanpa ilmunya? Gumam Kang Jawir. Jadi orang baik, balas Guntur singkat. Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh. Mendengar jawaban Guntur, ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruk kepalanya. Ya sudah, kalian ikut saya, kata Kang Jawir. Ikut kemana Kang? Tanya Guntur. Jasad teman-temanmu, ucap Kang Jawir sambil melangkah membelakangi mereka. Mendengar itu wajah mereka bertiga semakin menjadi serius dan masuk ke mobil untuk mengikuti Kang Jawir. Kang, gak mau ikut naik mobil aja Kang? Kalau ngikutin Kang Jawir jalan kaki gak sampai-sampai nih, ucap Guntur yang mulai berani pada Kang Jawir. Berisik, kalau mau ya ikutin, kalau gak pulang aja sana, usir Kang Jawir. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah, menahan sabar, mengikuti kecepatan Kang Jawir. Sementara itu, pohon-pohon rindang berdiri tegak melindungi sebuah gubuk kumuh yang dibanjiri dedaunan kering. Jagat memarkirkan mobilnya di pinggir hutan dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu. Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku? Tiba-tiba suara seorang nenek menyambut mereka dari dalam rumah. Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jambrong muncul dari dalam gubuknya. Cuy, Nyai Jambrong, bagaimana kau bisa ada di sini? Teriak Kang Jawir. Naik bis, kowe pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman? Kuno seperti kamu, balas Nyai Jambrong. Guntur terlihat masih mengucek matanya. Ia masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu. Eyang? Ini beneran Eyang? Apa setan berwujud Eyang? Tanya Guntur. Bukannya menjawab, sebuah sandal jepit malah melayang dan mendarat dengan akurat di wajah Guntur. Berisik, cepat masuk. Masih ada sisa masakan arum di dalam, teriak Nyai Jambrong. Dirga tertawa melihat kejadian itu. Aku berani jamin, itu Nyai Jambrong Mas. Sama, tambah Mas Jagat sembari menahan tawa. Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua. Ia pun memungut sandal Nyai Jambrong dan membawakan kepadanya. Kondenya copot, teriak Guntur sembari melemparkan sandal Nyai Jambrong ke batu. Copot konde, copot, latah Nyai Jambrong yang segera disusul dengan tawa puas Guntur. Nyai Jambrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin. Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jambrong pun memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka. Gila kamu Tur, kalau Nyai Jambrong jantungan gimana? Tanya Dirga. Biar dikasih napas buatan sama Mas Jagat, balas Guntur singkat. Ngawur kamu. Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jambrong menyusul mereka. Tapi niat Guntur yang mengincar masakan arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. Selamat siang, ucap lirih seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi dengan mata yang tidak dapat melihat. Siang, balas mereka. Seketika suasana menjadi canggung. Mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh Danan dan Cahyo yang terbaring tak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar itu. Gak mungkin Mas Cahyo bisa dibuat babak belur begini. Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Cahyo babak belur. Bagian luka-lukanya tertutup rempah-rempah untuk mengobati lukanya. Selama ini kita melewati pertarungan sengit
Tapi kita tidak pernah melihat Danan tak berdaya seperti ini, tambah Jagat. Jagat dan Dirga menggunakan amalan pemulih, berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua. Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak. Ternyata mereka berdua memang hebat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, ucap Nyai Runtak. Iya, maaf Nyai, kami sampai tidak sempat menyapa Nyai, ucap Dirga sopan. Nyai Runtak menggeleng. Ia berdiri dengan hati-hati dan membuka jendela dengan lebar. Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai Runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih peka dibanding manusia biasa. Hari mulai gelap. Kalau kalian ingin mencegah bencana itu, kalian harus mulai malam ini, ucap Nyai Runtak. Ucapan itu seolah memberi isyarat kepada mereka semua untuk berkumpul. Bermodalkan api unggun yang dibuat oleh Jagat, mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Nyai Runtak. Mereka menceritakan tentang ritual panggon mayit yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam ruh. Dengan melakukan itu, mereka bisa membangkitkan iblis alas wetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo. Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan, sudah pasti akan ada banjir getih. Setelahnya, batas dimensi antara manusia dan ruh perlahan akan terbuka, ucap Nyai Runtak. Prabu Sudrokolo? Sopo to kuwi? Tanya Guntur. Makhluk terkutuk. Kami berusaha membangkitkannya untuk menempati tahta kami di alam ini, balas Nyai Runtak dengan singkat. Sudrokolo? Nek ora salah inget, kuwi sosok raja sing mateni rakyate dhewe, tanya Nyai Jombrong. Ternyata jauh sebelum Nyai Jombrong dibangkitkan, ia pernah mengetahui legenda tentang raja itu. Sing genah eyang? Tanya Guntur. Nyai Jombrong mengangguk. Tapi Eyang tidak tahu lebih dari itu. Mendengar pernyataan Nyai Jombrong, Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita. Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian. Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini dibanding raksasa, Wonomarta, hingga lelembut. Menurut raja itu, manusia adalah makhluk yang paling tak berdaya. Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara. Hingga akhirnya, ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat di kerajaannya. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Barua yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Semasa hidupnya, ia memiliki 6 orang yang mengabdi kepadanya. Tak hanya di kehidupan itu, abdi itu terus menitis untuk terus membangkitkannya agar sang raja terus hidup dan tak tersentuh api neraka. Berarti titisan itu juga hidup saat ini? Tanya Dirga. Mendengar pertanyaan itu, Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir. Kalian teh sudah tahu tentang Basugi? Dia salah satu dari mereka. Sayangnya, dia terlalu tamak sampai mati di tangan Gandara Barua, jelas Kang Jawir. 5 lagi? Tanya Guntur. Kang Jawir teh salah satunya. Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak, Kang Jawir mulai malas dengan urusan mereka. Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja, ucapnya seolah tidak merasa ada yang aneh antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya. Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada Ki Among Mayit yang sangat rakus, mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya. Ada Kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumbal laki-laki dengan pesonanya. Gendok ireng bocah licik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya. Dan Empu Jantrik yang menguasai keris Angkara Murko. Jagat menelan ludah mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu. Keris Angkara Murko itu hanya julukan. Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang Empu Jantrik sendiri. Suara seorang mendekat dari kedalaman hutan. Dari suaranya saja, Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok
yang sangat mengenal pusaka itu. "Ki Jiwo Setro, kamu hampir mati di pertarungan sebelumnya. Masih berani kesini?" sambut Nyai Jambrong yang teringat kejadian saat bertarung melawan Raden Darwana. "Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati?" balas Mbah Jiwo. Kedatangan Mbah Jiwo membawa angin segar untuk mereka. Satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Hanya kekuatan Kri Sukmageni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu. Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan Palek mereka terlebih dahulu. Jelas Nyai Runtak. Tunggu, menghidupkan? Jagat terlihat panik. Tapi malam sudah semakin larut. Kang Jawer pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju jasad Palek berada. Di tengah gelapnya malam, mereka pun pergi dengan berhati-hati menuju hutan tempat jasad Palek berada. Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu, Nyai Jambrong menghentikan langkahnya sejenak. "Nyai Runtak, apa sebenarnya tujuanmu menolong dua bocah itu?" tanya Nyai Jambrong. Nyai Runtak merenung sejenak dengan wajah yang mencoba mengarah ke arah suara Nyai Jambrong. "Entah Nyai, kami sadar dosa kami tidak termaafkan. Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan dari Dia yang dipercaya sebagai yang Maha Pengampun?" balas Nyai Runtak. Nyai Jambrong melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan. "Bocah-bocah itu pernah mengatakan Tuhan itu Maha Adil. Mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan, tapi Ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita," balas Nyai Jambrong sembari meninggalkan Nyai Runtak. Kang Jawer yang mendengar perkataan Nyai Jambrong berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak. Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan Prabu Sudrokolo. Di sisi lain, misi penyelamatan di Alas Wetan. Sekumpulan hutan yang membentuk suatu kesatuan belantara yang jarang sekali dijamah oleh manusia biasa. Warga desa yang ada di sekitarnya pun mungkin hanya menjelajahi 1/10 bagian dari hutan ini. Cahaya rembulan adalah penerangan terbaik yang bisa bertahan di hutan ini. Keberadaan cahaya seperti senter atau lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan atau makhluk yang tak kasat mata untuk mendekati mereka. Bau busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi. Sudah jelas perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang bergelimpangan. Dirga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk bercacaran di tempat itu. Terlebih, masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu. Pertarungan seperti apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Jagat saat melihat bangunan-bangunan yang rusak parah di tempat itu. "Tanyakan pada kedua teman kalian saat mereka sadar," balas Kang Jawir. Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Dana dan Cahyo. Tapi, masalah sebenarnya bukanlah itu. Kang Jawer menuntun mereka pada sebuah pohon besar, di mana ada seseorang terduduk di rantingnya dengan keris yang menancapkan tubuhnya ke pohon itu. "Pak Lek, itu Pak Lek!" Dirga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Lek tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru. Nafas mereka menderu melihat pemandangan itu. Emosi mereka mulai memuncak. Namun sebelum mereka bertindak apa-apa, Mbah Jiwo maju melewati mereka dan menyadari sesuatu. "Apa yang menancap itu? Keris Sukmageni?" tanya Mbah Jiwo. "Benar, aku yang menancapkannya. Saat itu hanya itulah satu-satunya menyelamatkan dirinya dari pembantaian Pujandrik," jelas Kang Jawir. Mendengar ucapan itu, Jagat dan yang lain semakin bingung. Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Palek disebut menyelamatkan? Kesal Dirga. Mbah Jiwo menahan Dirga, seolah mulai mengerti situasinya. "Ingat, kekuatan keris Sukmageni adalah penyembuhan. Mungkin saja tindakan Kang Jawer sudah benar," ucap Mbah Jiwo. Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka
dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Le berada. Tapi belum sempat menghampiri Pak Le, tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul dari balik rumah-rumah tua itu. Orang-orang itu membawa golok dan berbagai senjata tajam dengan raut wajah yang aneh. Mereka menatap penuh amarah dengan nafas yang menggebu-gebu. "Kowe kudu mati!" teriak salah satu dari mereka yang segera menyerang Jagat dan yang lainnya. Guntur dan Nyai Jambrong dengan sigap menahan serangan-serangan mereka. Namun jumlah mereka tidak sedikit. "Manusia, mereka manusia!" teriak Guntur. "Jangan terkecoh, mereka laki-laki yang terpengaruh oleh Kanjeng Nyai Rasmono," ucap Kang Jawir, yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka. Walau begitu, orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit. Setiap luka dan darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan dan terus menyerang. "Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur," ucap Guntur panik. "Percuma, otak mereka sudah benar-benar dikuasai nafsu pada Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka sudah seperti budaknya," jelas Kang Jawir. Menghadapi orang-orang seperti itu, jelas mereka kerepotan. Terlebih yang menghadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang-orang biasa. Mereka mengerti bela diri. "Lama sekali, patahkan saja kepala mereka," teriak Kang Jawir. Jagat melihat Kang Jawir yang tengah bersiap mematahkan kepala dari salah satu orang-orang itu. Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya membunuh orang itu. "Enggak, Kang, bukan begitu cara kita bertarung. Mereka itu manusia," ucap Jagat. Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan. Walau begitu, sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat. "Terserah, kalau kalian yang mati, itu bukan salahku," ucap Kang Jawir, yang segera melempar tubuh orang yang kepalanya hendak ia patahkan tadi. Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit. Pilihannya hanya orang-orang itu kehabisan tenaga lebih dulu, atau Jagat dan yang lain kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah Kanjeng Nyai Rasmono. Bodoh, kalau begini tidak akan selesai. Suruhan Kanjeng Nyai Rasmono akan terus berdatangan, ucap Kang Jawir. Nyai Jambrong pun mendekat dan menghalau orang-orang yang menyerang Kang Jawir. "Laki-laki goblok, jangan sia-siakan niat Nyai Runtak," ucapnya. Mendengar ucapan itu Kang Jawir terdiam. Namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. "Terus apa? Gimana cara menangani ini?" protes Kang Jawir. Nyai Jambrong pun menoleh ke belakang dan mendapati Guntur tengah berlari menjauh dari orang-orang itu. "Kang Jawir, Eyang, kabur sekarang!" teriak Guntur. "Itu caranya," ucap Nyai Jambrong. Kang Jawir bingung, kabur dari pertarungan. Setelah menghabiskan tenaga, mereka ingin kabur tanpa hasil, pikir Kang Jawir. Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seseorang yang tengah menggendong tubuh manusia. Itu adalah Mbah Jiwo. Ia berlari sekuat tenaga dengan membawa tubuh Pak Le yang masih tertancap keris sukma geni di tubuhnya. Jelas saja Kang Jawir kaget dengan pemandangan itu. Tapi benar, saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh Pak Le sudah tidak ada di sana. "Sejak kapan?" tanya Kang Jawir. "Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu, kami berpikir untuk memenuhi tujuan kami tanpa membunuh siapapun," jelas Nyai Jambrong. "Itu tidak seperti ucapan seorang Nyai Jambrong?" heran Kang Jawir. Di kepalanya, Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tak segan membunuh orang lain. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang sosok wanita anggun dan cantik. Kebayanya memamerkan bahunya dengan jariknya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah. Siapa?" ucap Jagat menelan ludahnya. Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur, tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang berhadapan dengannya. "Kanjeng Nyai Rasmono, dialah yang mengirim orang-orang itu," ucap Kang Jawir. Mereka pun terhenti dan cemas apakah orang-orang pengikut makhluk itu dapat menyusul mereka. "Kalian tidak bisa pergi. Pilihannya hanya menjadi budakku atau mati di sini," ucap Kanjeng Nyai Rasmono.
Tatapan mata Jagat, Mbah Jiwo, Dirga, dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu. Tapi sebelum sihir makhluk itu semakin dalam, Kang Jawir dan Nyai Jambrong menyusul ke depan. "Minggir!" bentak Kang Jawir dengan tegas. Suaranya bahkan menggema sampai wilayah hutan tempat mereka berada. "Oh, Kang Jawir, sudah berani berkhianat? Mati kamu!" ucap Kanjeng Nyai Rasmono mengancam Kang Jawir. Sementara itu para pengikut Kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua. "Mati itu sudah pasti, tapi aku tidak akan mati di sini. Sebaiknya kau yang pergi. Melawan aku pun belum tentu kau mampu," gertak Kang Jawir. Wajah Kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal. Sepertinya ucapan Kang Jawir benar. Ia yang saat ini tidak bisa melampaui kekuatan Kang Jawir. Terlebih ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka. "Lihat saja, setelah ritual Panggon Demit selesai, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku," ancam Kanjeng Nyai Rasmono. "Itu kalau nasibmu tidak seperti Suki," balas Kang Jawir. Kanjeng Nyai Rasmono pun menghilang dari dalam kabut bersama kembalinya kesadaran Jagat dan yang lain. Trang! Mendadak tiba-tiba Nyai Jambrong melompat, menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka. Pergi saja. Gak usah melempar barang-barang tak berguna," teriak Nyai Jambrong yang ternyata menepis beberapa tusuk konde yang dilemparkan Kanjeng Nyai Rasmono. Terlihat Kang Jawir tidak sempat menyadari serangan itu. Tanpa keberadaan Nyai Rasmono, dengan cepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi untuk kembali ke gubuk Kang Jawir. Di sisi lain, serangan dari balik Purnama. Mbah Jiwo terengah-engah setelah membawa tubuh Pak Le hingga mencapai di gubuk tempat tubuh Danan dan Cahyo berada. "Biar aku saja, Mbah." Jagat membantu Mbah Jiwo memindahkan tubuh Pak Le di tikar seadanya yang disediakan Nyai Runtak. Mereka mengatur nafas, sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua. "Setelah ini bagaimana?" tanya Dirga yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawir. Menerima tatapan itu, Kang Jawir malah kebingungan. Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa. "Jangan tanya Kang Jawir. Kang Jawir teh cuma bisa berantem sama ngepantun aja," tolak Kang Jawir. Sebaliknya, Nyai Runtak hanya diam memandang bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini. Mbah Jiwo mempelajari kondisi tubuh Pak Le dan mencoba memikirkan sesuatu. "Dulu aku yang menghidupkan keris ini. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah Pak Le," kata Mbah Jiwo. Nyai Jambrong mendekat dan melihat luka yang tertutup oleh tusukan keris sukma geni. "Kau yakin pusaka itu bukan pusaka biasa yang akan patuh pada siapapun?" Nyai Jambrong ragu. "Itulah yang harus aku lakukan. Ilmuku akan menerjemahkan perintah Pak Le yang tengah tidak berdaya ini pada keris sukma geni. Tidak ada lagi yang mengerti tentang keris sukma geni selain aku saat ini," jelas Mbah Jiwo. Semua orang yang berada di gubuk itu setuju. Mbah Jiwo meletakkan tangannya pada dahi Pak Le, sementara tangan satunya mengambang di atas keris raga sukma yang menancap di tubuh Pak Le. Ada mantra yang Mbah Jiwo bacakan. Ada kekuatan yang memancar dari kedua tangan Mbah Jiwo. Tapi sebelum Mbah Jiwo melangkah lebih jauh, tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan firasat mengerikan yang datang tiba-tiba. Hanya satu jendela yang terbuka di sana. Dan saat itu mereka sepakat bahwa ada wajah sosok makhluk besar yang mengintip melalui jendela. Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar itu. Itu! Dirga panik. Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu. Hanya Nyai Runtak dan Mbah Jiwo yang tersisa di dalam, sembari terus berusaha menyelamatkan Pak Le. Sialnya, raksasa itu tidak sendirian. Saat mereka keluar rumah sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu. "Bunuh mereka," perintahmu Gandrik. "Tidak boleh ada yang tersisa dari pengkhianat ini." Ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam bermata merah yang datang memerintah semua makhluk yang menghubungi tempat ini, termasuk sosok raksasa yang mengintip dari jendela tadi. "Gendok Ireng, jangan cari gara-gara di tempatku!" teriak Kang Jawir kesal.
Ucapan Kang Jawer segera disambut dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawer dari atas pohon. Namun belum sempat makhluk itu menyentuhnya, Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya hingga makhluk itu terpental. Dari sisi lain, raksasa pengikut Gendo Ireng sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini. Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan kumuh itu, sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu. "Menjauh dari tempat itu!" teriak Jagat. Gendo Ireng mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya. Sebuah tombak pusaka yang sepertinya membuat Kang Jawer waspada. Benar saja, tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawer. Beruntung ia sempat menyadari itu dan menghindarinya. Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Gendo Ireng menggunakan ilmunya pada tombak itu. Tapi sebelum itu terjadi, 4 buah keris melayang menyerang makhluk kerdil anak buah Gendo Ireng dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu. "Pusaka yang menarik, benda itu harus menjadi milikku." Gendo Ireng pun melontarkan perhatiannya pada Dirga dengan mengincar kerisnya. Anak buah Gendo Ireng semakin banyak berdatangan. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawer merasa aneh. Apa yang akan terjadi? Bersambung. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.